Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi sama saya Laila Rahmadani Alina Sution dengan NIM 2203020071. Nah, kali ini saya akan membuat video yang mana video ini untuk memenuhi tugas project algoritma pemrograman teman-teman, yang mana dosen pengampunya adalah Bapak Ramadhani Azri, SPDI MED. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan tugas project kali ini. Nah, baiklah teman-teman, seperti yang saya bilang sebelumnya, tugas ini itu untuk memenuhi mata kuliah algoritma pemrograman, sehingga di dalamnya saya akan menjelaskan terkait pemrograman. Kali ini saya akan menjelaskan terkait looping. Nah, titik fokus saya pada while dulu. Cuman saya akan nanti membahas sedikit terkait for di looping dan repeat until di looping, sehingga kita tahu nih, apa sih perbedaan dari ketiga pengulangan tersebut. Jadi, teman-teman kalau nggak mau ketinggalan, stay tune terus ya. Baiklah, kita masuk ke bagian inti dari penjelasan saya kali ini. Nah, saya sudah mencari-cari nih informasi terkait looping, kemudian saya mensimpulkan terkait looping itu pengertiannya adalah proses menjalankan blok kode berulang kali hingga kondisi tertentu terpenuhi. Menurut ahli komputer John Day, looping membantu dalam mengotomatisasi tugas yang berulang. Nah, jadi teman-teman, maksudnya si John Day ini itu ketika pengulangan terjadi itu otomatis dilakukan dan itu dibantu oleh si looping tadi. Jadi kalau kan kita udah tahu nih bakal ada pengulangan secara terus-menerus dan secara otomatis gitu. Jadi dia terstruktur selama si pengulangan berlangsung. Nah, kemudian teman-teman, di sini ada perbedaan antara for, while, do, repeat, until. Perbedaan dari ketiga ini apa sih sebenarnya? Karena kan sama-sama pengulangan ya. Nah, perbedaannya itu untuk yang for adalah digunakan untuk pengulangan yang dengan jumlah iterasi yang telah diketahui. Jadi, si for ini itu digunakan apabila kita tahu pengulangannya batasnya sampai berapa. Contohnya nih, misalnya for 1 to 10 do statement, misalnya statementnya apa atau perintahnya apa. Jadi dari 1 sampai 10 lakukan statementnya apa gitu. Untuk yang while do adalah digunakan untuk pengulangan yang berlangsung selama kondisi bernilai benar atau true. Jadi di while do ini teman-teman ada dua kondisi, yaitu false dan true, salah dan benar. Contoh nih ya, yang while do itu adalah while ada variabel a lebih besar sama dengan 5, do begin, nanti ada begin, kemudian masukkan statementnya. Jadi selama kondisinya itu benar, dia akan selalu berlangsung pengulangan. Kemudian repeat until. Nah, repeat until ini adalah hampir sama dengan while do, yaitu berkaitan dengan kondisi yang bernilai benar, namun dia itu akan diulang sampai kondisinya benar. Kalau yang while do selama kondisi benar. Gitu ya teman-teman, kalau kita sama-sama paham apa sih perbedaannya. Nah, kemudian bagian struktur while do, struktur dasar ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, while, kondisi, do, begin, statement, dan diakhiri. Nah, while ini kondisinya misalnya yang saya bilang tadi ya, ada variabel a, yang mana variabelnya ini a lebih besar sama dengan 5, itu adalah sebuah kondisi. Nah, kita masuk ke contoh program while do. Di sini saya membuat programnya itu adalah untuk menghitung total jarak tempuh perjalanan kapal. Jadi nanti ada variabel jarak total, kecepatan, waktu, ya seperti itu ya teman-teman. Karena saya membuatnya itu yang semoga kita sama-sama paham aja. Karena di sini memang perhitungannya sederhana, yaitu kecepatan, yang mana kan untuk jarak ini, mencari jarak adalah kecepatan dikali waktu. Sederhana ya teman-teman. Namun kita akan melihat bagaimana si while do ini berfungsi ketika kita lakukan pada program gitu. Nah, jadi sebelum kepada saya membuat programnya, saya akan membuat flowchartnya dulu. Nah, flowchart yang saya gunakan untuk menggambar flowchartnya itu adalah menggunakan aplikasi algoritma ya teman-teman. Dan untuk bahasa pemrogramannya, saya menggunakan bahasa pemrograman Pascal dan aplikasinya adalah Turbo Pascal. Jadi, kita akan coba untuk membuat flowchart terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, kita akan mulai untuk membuat flowchart ya, menggunakan flow algoritma aplikasinya. Di sini kita itu udah ada tampilan nih, yang garis ini itu kita tinggal klik aja, kita bakal pilih apa nih untuk input, variabel, control, looping ya, ada berbagai macam di sini. Kita akan memilih untuk yang variabel ya. Nah, untuk yang variabel ini kita akan membuat dia itu deklarasiin variabelnya adalah Yang pertama kan kita akan menghitung yang namanya total jarak tempuh ya. Jadi kita membutuhkan variabel jarak. Untuk jarak ini kita gunakan yang real.
Terus kita klik lagi, kita deklarasiin lagi untuk total jarak. Sama, dia total jarak itu adalah real. Kemudian kecepatan. Kemudian kita input lagi untuk waktu. Waktu ini integer. Dan kita deklarasiin untuk yang boilernya, ya, untuk pengulangannya itu adalah ketika kondisinya itu dia pilih lagi nanti. Nah, kemudian kita akan assign si ini total jarak, ya. Kita total jaraknya itu kita buat 0,0. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita pilih yang bagian input. Input ini kita akan menginputkan kecepatan namanya. Kemudian input lagi untuk waktu. Dan kita akan melakukan proses ini, teman-teman. Proses yaitu jarak. Jarak itu kan rumusnya kecepatan dikali waktu, ya. Nah, kemudian kita akan proses lagi total jarak. Untuk total jarak ini, yaitu total jarak ditambah jarak. Nah, udah selesai. Kita akan output nantinya. Kita akan tampilkan jarak, ya, jarak sekali perjalanannya, sama tampilkan total jaraknya. Nah, ini kemudian di sini kita akan menggunakan looping, ya. Loopingnya yaitu while. Karena tadi kita akan menggunakan while. While ini di sini apabila kecepatannya itu lebih besar dari 0. Nah, kalau benar, dia akan mengulang nih. Dia akan mengulang kondisi yang ini. Jadi kita salin aja. Kita copy aja ininya. Copy. Terus kita salin gitu, ya. Nah, jadi kalau misalnya kondisinya nanti dia kecepatannya lebih besar dari 0, dia akan terus mengulang, ya, teman-teman. Nah, oke, kita coba untuk run. Dia bilang please enter a value of type real for kecepatan. Jadi kita masukkan misalnya kecepatannya 20. Kemudian waktunya 3, input 3. Jadi udah nampak nih, kan 20 kali 3 60, ya. 60 ini untuk yang bagian hasil daripada si jarak, ya. Dan 60 yang bawah itu adalah hasil untuk yang total jarak. Nah, kemudian teman-teman, dia minta lagi nih, kan kecepatannya lebih besar dari 0, ya. Terus dia bilang please enter a value of type real for kecepatan. Jadi dia minta lagi untuk input si kecepatan lagi. Oke, kita masukkan lagi kecepatannya misalnya 15. Kemudian 4 waktunya. Nah, nampak ya di sini, teman-teman. Kan tadi udah, ya, 15 kali 4 yang di atas total jaraknya itu adalah 60, ya, di sini. Kemudian 15 kali 4 juga sama nih, 60. Dan dia menghasilkan hasil 60 tambah 60 120 untuk total jarak di perjalanan kapal yang kedua. Nah, kita masuk lagi, kita bikin lagi nih, misalnya dia kecepatannya 25, terus waktunya itu 2, maka totalnya berapa? Nah, ini ya, teman-teman, bisa kelihatan nih. Untuk jarak yang di perjalanan ketiga itu adalah 50, dan untuk total jarak keseluruhan dari ketiga perjalanan ini adalah 170. Nah, kita akan coba apakah sama, ya, jadi dengan yang si bahasa pemrograman di Pascal, ya, Turbo Pascal. Kita akan mencobanya di Turbo Pascal. Ya, teman-teman, kita udah menyelesaikan nih bagian menggambar flowchart-nya. Sekarang kita akan mencoba untuk menuliskan bahasa pemrogramannya di Pascal, ya. Kita akan menggunakan Turbo Pascal di sini, teman-teman. Nah, untuk bahasa pemrograman yang Waldo ini, kita akan tulis dia untuk program jarak total while.
Kemudian kita klik YouTube dan kita akan deklarasi ini variabelnya, yaitu dari kecepatan, jarak foto jarak ya, foto itu sama dengan waktu itu adalah integer atau integer, kemudian titik koma jangan lupa, dan lagi itu adalah chartnya. Emang sedikit berbeda ya antara yang bagian logarithm dan di Pascal, di Turbo Pascal, karena di logarithm ini tidak ada chart, jadi kita pakai yang boolean tadi. Nah, kemudian kita mulai begin, jangan lupa CR ini untuk supaya dia nanti historinya ke hapus ya. Nah, oke, saya sudah selesai menuliskan ini. Kita akan mencoba untuk merankannya ya, teman-teman. Ini ada kesalahan. Kita coba lagi. Nah, di sini kita diminta untuk masukkan kecepatan perjalanan. Kita coba ya, sama dengan yang di logaritmnya 20 waktunya 3. Nah, sama ya, 60 nih. Terus dia tanya, apakah ingin memasukkan data perjalanan lagi? Jawabannya adalah Y or N. Jadi yes or no gitu ya. Nah, kita coba bilang yes. Kemudian kita diminta lagi untuk masukkan kecepatan perjalanan. Masukkan 15, waktunya 4. Nah, kita pilih untuk yes lagi. Kita masukkan 25, 2. Kemudian kita pilih no, kan ya, no. Nah, total jarak yang ditempuh kapal adalah 170 km. Sama ya teman-teman, 170. Ini kenapa ada 00 belakang komanya, karena tadi kita pilih yang 10.22. Jadi kayak ada 2 angka di belakang komanya gitu. Jadi kita enter aja lagi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait while-nya ya. Jadi program jarak kapal while yaitu CRT. Nah, ini untuk variabelnya yang saya bilang, saya jelaskan juga di bagian ini ya, di bagian nih ya, untuk yang variabel begin. Nah, untuk ini dia akan menghasilkan yang saya bilang ya, untuk di bagian ini 10.2 sampai kepada headline. Headline ini harus ada ya teman-teman, supaya dia itu bertahan untuk dibacanya, gak langsung nutup dar output hasil. Nah, oke teman-teman, itulah tadi penjelasan terkait mulai dari kita menjelaskan terkait looping, while do, kemudian bagian flowchartnya, logaritmnya kita menggunakan aplikasi logarithm, dan sampai kepada bahasa pemrograman saya menggunakan bahasa Pascal, yaitu saya menggunakan aplikasi Turbo Pascal. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye!